Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Baik, kayak edit tuh ya. Potong aja. Tut gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rampai Pusdai. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat dibicarakan, Kang Lukman. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, nanti kalau misalnya bingung, ini siapa sih ngomongin apa, bisa lihat di video sebelum ini ya. Jangan lupa untuk ditekan tombol berlangganannya dan juga ada tombol loncengnya juga dihidupkan supaya kalian mendapatkan update. Oh, saya orang Indonesia, Pak. Jadi saya harus menjunjung tinggi atas dasar kecintaan saya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa ya untuk berlangganan dan kalian akan mendapatkan update-update terbaik di siap. Di itu ya, di YouTube. Nah, Kang Lukman, Yuk. hari ini kita akan membahas tentang sekarang lagi ramai banget nih diobrolin, Kang. Ramai banget diobrolin dan banyak banget share-share di media sosial tentang lockdown atau apa tuh bahasa Indonesianya lockdown teh kan? Lockdown teh cicing di imah merenya. Hanya benar, diem di rumah, cicing di imah, gak ngapa-ngapain. Nah, sampai ada kemarin saya lihat update dari pemerintah langsung tuh, yang presiden bilang tuh yang belajar, bekerja, beribadah di rumah. Nah, setelah ada statement itu, ada orang-orang yang pro dan kontra. Pasti, benar nggak Kang ya? Setiap ada pernyataan, pasti ada pertanyaan. Oke. Nah, banyak orang-orang yang bertanya nih, khususnya kita sebagai umat muslim atau orang yang beragama Islam. Di Al-Quran juga dijelasin kalau nggak salah Kang, kalau sholat itu harus berjamaah ke masjid. Dianjurkan berjamaah. Mungkin ya Kang ya. Gitu Kak. Terus kemarin juga ini mah kita point of view ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa tidak cocok dengan obrolan kita, boleh dibetulkan atau ditambahkan. Kita sangat menerima kritik dan saran yang kalian lontarkan. Nanti coba di komen aja video ini. Nanti kita berdiskusi atau enggak kalau kalian mau ikut gabung di video kita di Rampai boleh banget ya. Boleh. Kita bertukar pikiran, kita sharing bagaimana nih bagusnya. Benar nggak Kang? Betul. Nah, kemarin nih karena handphone saya banyak banget grupnya Kang. Banyak banget share soal dianjurkan tetap kita harus ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada juga yang nge-share juga lebih baik untuk diam di rumah katanya karena ini kan virusnya sangat berbahaya. Oh iya, berbicara lockdown tadi, karena di Indonesia teh lagi genting ya Kang ya, soal wabah virus yang memang sekarang teh lagi diperhatikan banget nih sama banyak pemerintah global gitu ya, berarti seluruh dunia. Kang ya. Kalau yang saya baca nih Kang ya, ini banyak banget nih, tuh Kang, lihat, sampai judulnya aja berlindung ke masjid. Terus sampai banyak yang ini, kalau yang kayak gini sebutnya apa Kang? Anas bin Malik. Hadis kayak gini tuh. Ini sahih nggak Kang? Dari Anas bin Malik, apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Dan masih banyak lagi Kang. Pandangan Kang Lukman nih kayak gimana? Saya gini Kang, pertama kalau kita bahas soal hadis, saya bukan ahli hadis. Oh iya benar ya. Jadi ini mungkin pendapat aja ya, diskusi pendapat dari ya kita lah berdua khususnya yang mudah-mudahan mewakili juga pendapat yang mungkin sama dengan kita dari teman-teman yang ada di rumah atau di mana nanti yang. Jadi kalau soal hadis kan, soal sahih atau enggak bisa ditanyakan ke orang tua kita, ke guru-guru kita yang lebih mengerti, yang lebih paham. Masalah hadis ini asli atau palsu, sahih atau enggak, informasi di luar sana, sumber yang bisa kita cari untuk memastikan itu sahih enggak, palsu atau asli, sumbernya banyak. Yang jelas pasti hadisnya juga banyak ya Kang ya. Gitu. Terkait satu kondisi bisa bermacam-macam hadis yang disampaikan atau yang diambil jadi dasar pemikiran atau jadi dasar hukum gitu. Mungkin yang saya tahu begini sih Kang. Ketika Rasulullah meriwayatkan hadis, pasti ada kasus, pasti ada kondisi sehingga Rasulullah mengeluarkan statement seperti itu. Kan kalau hadis itu perkataan, sikap ataupun perbuatan yang Rasulullah lakukan gitu. Secara umum hadis yang saya tahu definisinya seperti itu. Nah, terkait dengan kondisi sekarang,
wabah ini kan bukan hanya di Indonesia ya Kak, Tapi justru seluruh Kak. dunia ya. Justru Indonesia itu wabah ini masuk ke Indonesia mungkin terlambat ya Kak. Awalnya yang kita tahu dari informasi yang ada di media itu munculnya wabah ini pertama kali di mana, di Wuhan Di ya, Wuhan, Cina ya, yang baru ketahuannya itu akhir tahun 2019. Iya. Kemudian pemerintah Cina baru merespon di pertengahan Januari. Dan hari ini ya ketika kita take video ini 2 hari yang lalu di Cina sudah close case kan gitu ya. Kasus ini sudah ditutup gitu, dalam arti pemerintah Cina sudah berhasil menangani. Ada yang sembuh di Cina? Banyak katanya. Oh, banyak. Di data. Hampir. Datanya ada? Datanya mungkin teman-teman bisa cari ya. Iya. Udah beres. Kalau yang saya tahu dari saya aja yang nggak up to date. yang saya lihat dari berita kemarin itu sudah terakhir gitu. Ada satu pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Nah, berarti kan di Cina sudah tutup. Kasus ini sudah selesai. Mungkin sekalipun ada lagi pasien baru, tapi penanganannya sudah lebih siap. Tingkat kematiannya juga rendah. Berapa ya? Kurang lebih 2-3% di Cina yang meninggal dari total kasus yang masuk ya Kang ya. Hampir 82% kurang lebih sembuh gitu. Sisanya mungkin masih dalam pemantauan. Tapi kalau sudah pulang ya udah beres berarti ya gitu. Tapi kita yang mau kita bahas soal di Indonesia ya Kang ya. Nah, ini ya. Di kita hati-hati dengan broadcast grup keluarga Anda. Nah, biasanya yang benar Kang, benar. Tua kita, tante kita, om kita. Bener nggak? Benar. Iya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ya banyak gitu. Terus grup reuni bener. itu kan, teman SMP, SD, SMA, TK, PAUD semuanya kan. Grup alumni tempat kerja sebelumnya pokoknya macam-macam lah gitu. Allah, grup main Mobile Legends kan. Push rank cenah. Ayo nama push rank ge fokus ke corona itu gitu kan? Enggak tetep aja ngaruh. Ya, jadi kan kalau sekarang di berita itu banyak informasi itu beredar, punten ya dalam tanda kutip liar gitu. Liar, benar. Maka bijaknya kita ketika kita menerima informasi pastikan dulu kan. Itu. Pastikan dulu hoax atau bukan. Itu yang memang menjadi dasar kita membuat video kali ini Kang. Jadi maksudnya sikap yang harus kita ambil tuh seperti apa sih kalau dapat broadcast kayak gini? Kalau saya ya Kang biasanya pribadi aja Kang Lukman kayak gimana? Ketika dapat informasi dari siapapun melalui media apapun gitu, yang paling bijak sih menurut saya pastikan cari sumber yang terpercaya gitu kan. Berarti kita tabayun lagi. Tabayun dulu. Kalau orangnya bisa ditemui ya langsung tabayun. Kalau tidak bisa berarti cari sumber yang selama ini memang kita pandang kredibel. Informasinya itu faktual, datanya pun empiris gitu kan. Berarti ini data yang real apa adanya, tidak dilebih dan dikurang-kurangkan. Nah, kalau ini kan kasusnya sekarang bencana nasional, non bencana alam lah ya. Iya, bencana internasional malah Kang. Ya daruratnya internasional, nasional udah masuk berarti ya gitu Kang. Maka yang berhak mengeluarkan informasi terkait kasus ini siapa? Ya berarti otoritas terkait. Ya kalau di Indonesia berarti pemerintah kan Kang. Kalau nggak presidennya, Kemenkes, mungkin BNPB. Itu apa BNPB Kang? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oh iya, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Maka informasi yang valid itu dari mana? Ya menurut saya sih dari 3 sumber itu gitu. Kalau dari 3 sumber ini sudah mengeluarkan informasi dan info yang kita dapat itu sama, berarti informasinya valid. Contoh informasi yang sekarang ada kan, kemarin sempat ganjelan Kang. Kumaha? Hari Senin apa Selasa ya saya dapat. Ini gak apa-apa ya, kabar. kita campur-campur karena kita ya Sunda Pride lain Sunda Empire-nya. Gimana Kang terusin? Masjid Agung atau Masjid Raya Bandung ditutup cenaya. Itu ada sampai ada fotonya tuh kan. Di grup-grup tuh banyak banget tuh fotonya. Ya spanduk gede gitu ya, terus gitu. Netizen tuh banyak yang ya macam-macam ya, gitu, komentarnya tuh pro kontra. Iya, gitu. benar. Ada yang menyalahkan pemerintah gitu ya. Ya kalau saya pribadi sih ketika melihat komentar dari netizen itu kan ada yang pro masjid ditutup karena memang kondisinya sedang seperti ini, ada yang kontra karena ya ketika kita ditimpa bencana maka harus mendekat kepada Allah ya. Sederhananya datang ke masjid kan ada yang seperti itu ya Kang ya. Termasuk kalau POV saya sendiri, saya seperti itu Kang. Gitu ketika memang ada sesuatu yang memang urgent, ya kita balik laginya ke siapa lagi gitu. Setuju Kang? Kalau saya sih ke situ. Setuju. Cuman pada saat ini nih yang kita bahas tuh, mungkin teman-teman juga salah satunya ada yang bingung Kang.
ke masjid ulah gitu. Gitu. Iya orang kudu ke masjid entongnya. Iya aya BC kieu. Iya meyakinkan banget. Terus tiba-tiba ada BC lagi yang mendingan di rumah Mending aja di rumah gitu. ya. Ya karena Untuk MUI menjaga udah ngeluarin surat himbauan ya, anjuran ya, fatwa bahkan ya. fatwa Ah. bahkan kemarin. Jadi bingungnya cenah ya teh ka masjid ulah gitu. Mm-mm. Sedikit intermezzo ya nya Kang ya. Mm-mm. Ketika saya baca komentar teman-teman netizen Ya, di di media medsos sosial, gitu ya. ya. Kadang sok hayang narosna teh Kang, pengen nanyanya tuh ngobrolin soal Jumatan Masjid Raya, spesifik aja dulu ya Kang ya. Iya. Sampel aja supaya Ke kegambar. Masjid Raya Masjid gitu Raya. ya. Karena kita di Bandung nih guys. Pertanyaan saya mah hiji sih. Nah, Pertama, anu komen teh geus pernah Jumaahan di Masjid Raya acan. benar. Itu satu. Yang kedua, ya rada ekstrim Kang. Aing ngomongkeun Jumatan, emang sok Jumatan tara? Ya, tapi ya terlepas pernah Jumatan di Masjid Raya atau tidak, sok Jumatan atau tara. Tapi ini perlu diapresiasi gitu kan, bahwa mereka sekalipun mungkin ada yang nggak pernah Jumatan ya, Iya. atau yang Jumatannya jarang-jarang, atau yang Jumatan memang Jumatannya jarang-jarang Kang, soalnya seminggu ya, sekali Kang. anu Jumatan teh sebulan sekali misalkan gitu ya, atau 3 bulan sekali. Betul ya. Oke. Tapi apresiasinya gini sih kan, ya setidaknya mereka juga tetap peduli dengan masjid lah iya. gitu ya. Ya alhamdulillah Berarti kan. mereka tetap berpikir kritis ya. Ya, Bagaimana berpikir nih gitu. Mikiran gitu ya. Gitu. Kudu kumaha ye gitu. Ya, satu sisi itu alhamdulillah ya masih banyak ternyata yang peduli dengan masjid. Bagi saya sih dengan begitu juga ya tadi Kang, ya alhamdulillah bersyukur gitu banyak orang yang peduli dengan masjid. Nah, sekarang tinggal masuk ke case yang kedua ya, pro kontra gitu. Nah, pro dan kontranya Kang. Pro kontra itu kan condong ketika bisa diwadahi dengan baik akan muncul solusi. Ya, betul. ketika mau duduk bareng diskusi akan ada solusi. Betul. Tapi ketika pro kontra ini jadinya debat, maka yang ada kalau tadi ya Kang ya, kalau mau duduk diskusi kesimpulannya akan ada persatuan. Ya, solusinya yang harus benar-benar mufakat dan menyatukan. Betul. Pendek pikiran saya seperti itu. Iya, sama. Kalau misalkan pro kontranya jadi debat, maka outputnya atau hasilnya adalah ya makin renggang kan, umat Islamnya makin jauh gitu. Ya sekarang tinggal milih aja sih Kang. Ketika ada kondisi seperti ini, kita mengambil cara yang mana, mau berdiskusi atau tapi pertanyaannya gini, diskusi bagaimana cara diskusinya kan gitunya. Netizen teh jararau. Iya, benar. Ada yang mau ditemuin, ada yang enggak kan, ada yang mau ketemu, ada yang enggak gitu kan. Ya maka disinilah porsi atau posisi atau fungsi pemerintah. Bagaimana pemerintah itu mengeluarkan atau mengambil tindakan, mengambil sikap yang bisa minimal menenangkan dulu masyarakatnya. Karena gini, kalau misalkan tadi balik lagi ya, dengan kondisi sekarang mending sholat di masjid berjamaah atau sholat munfarid di rumah. Munfarid apa Kang? Oh iya, munfarid teh sendiri Kang. Sendiri di rumah. Sholat sendiri di rumah. Mana yang baik? Saya kira sih masing-masing yang mengambil sikap untuk tetap datang ke masjid berjamaah dan yang lebih memilih sholat sendiri di rumah, masing-masing pasti punya dasar dan landasan. Bersama keluarga mungkin di rumah, berjamaah di rumah mungkin kan ya. Pasti punya dasar, punya landasan Kang. Bahkan tidak semua masjid menutup masjidnya kan. Ya. Masih tetap ada yang kita hari ya kebetulan ini kita tag hari Kamis ya Kang ya. Hari Kamis. Besok Jumat nih. Besok itu kan ada masjid yang sudah menginformasikan tidak akan ada Jumatan. Iya. Bahkan sampai tidak ada sholat berjamaah. Iya, benar. Tapi masih tetap ada masjid yang melaksanakan Jumatan yang tetap normal. Nah, teman-teman ada yang agak sedikit mungkin mempertanyakan kebijakan pemerintah. Bahkan ada yang mendebat, Kang. Ya. Ada yang mendebat, ini gimana sih masjid A gini, ini gimana sih masjid B gini, tuh lihat masjid C, lihat masjid D. Kan sampai ada yang sampai kayak gitu. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya miris, Kang. Ya. Sebenarnya gini Kang, kalau yang saya lihat, yang saya baca, himbauan dari provinsi, kota maupun MUI gitu. Fatwa yang lembaga-lembaga itu keluarkan, kesimpulan saya sifatnya himbauan. Berarti tidak tegas untuk harus tutup, harus tidak buka. Tegas, gitu. Pokoknya jangan buka gitu. Enggak. Kalau yang saya pahami ya Kang ya gitu. Karena sekarang gini aja deh. Masjid Raya Bandung kan kewenangannya ada di mana? Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Pusdai Jabar kewenangannya pun sama. Sama provinsi ada juga, di kan? Provinsi Jabar. Gedung Sate berarti kan Kang Emil lah simbolnya. Ya. Nah, kan langkah yang diambil pun beda. Masjid Raya mah tutup,
Ya. Pusdaimah buka. Buka. Maka kebijakannya itu dari mana? Dari pengurus DKM-nya masing-masing. Kan gitu. Ya. Nah, Oke. maka tidak bisa. Jadi yang harus kita cermati dulu, jangan dulu menyalahkan yang atasnya atau pemerintah sifatnya gitu. Coba kita mungkin kalau penasaran temuin aja dulu pengurus daerahnya, pengurus DKM-nya, Misalnya kan masjid gitu. A gitu ya, coba untuk bertabayun, Tabayun bersilaturahmi dulu. gitu kan bagus juga tuh. Jadi teman-teman juga tahu nih gitu ya. Kalau misalnya pengen nanyain tentang, contohnya aja yang kita obrolin sekarang kayak misalnya Masjid Raya, coba kita silaturahmi ke Nah sana. gitu. Bener nggak? Kan bagus, bener nggak? Iya. Ya, gitu. Iya. Masjid Salman Jumatannya besok nggak ada katanya. Dengan Sholat, pertimbangan yang betul. memang begitu matang kan, Betul. Kang. Betul, pasti masing-masing Nggak tadi ya. tiba-tiba, ya udah deh kita tutup aja. Kan Nggak gitu, mungkin. bener nggak kan? Nggak mungkin karena masing-masing Iya. masjid itu punya mungkin dewan syariah ya, yang mendiskusikan, ya. yang nantinya mengeluarkan sikap masjid ini akan seperti apa. Ya. Yang jelas begini, Kang. Mereka yang berijtihad, yang kemudian nantinya mengeluarkan fatwa itu harus orang-orang yang mengerti terhadap hukum, fikih ataupun usul fikih kan gitu kan. Sehingga ketika mengeluarkan keputusan itu berdasar, ada landasannya. Gitu. Mereka yang tetap buka masjidnya berjamaah di 5 waktu ataupun Jumatan, mereka punya dasar. Mereka yang tutup pun saya kira pasti punya dasar. Karena Rasulullah pun di beberapa hadis juga pernah menyebutkan gitu bahwa ketika ada wabah penyakit, ya sudah jangan keluar rumah. Gitu. Contoh kalau kisah yang saya tahu ketika Umar bin Khattab hendak datang ke satu daerah, kalau nggak salah daerahnya Syam, di sana itu sedang ada wabah penyakit, Kak. Begitu akan masuk, para sahabat itu menyarankan untuk lebih baik kembali lagi ke Madinah. Gitu. Kenapa? Disuruh untuk pulang lagi Iya, ke Madinah. lebih baik balik lagi aja ke Madinah. Nggak usah masuk karena wabahnya berbahaya. Kan gitu. Nah, di situ kan ada dua pendapat, Kang. Ada sahabat yang menginginkan Amirul Mukminin untuk tetap datang ke sana, dan ada sahabat yang menyarankan untuk kembali saja. Nah, maka langkah apa yang diambil oleh Umar bin Khattab? Musyawarah, Kang. Gitu. Yuk kita duduk bareng dulu, kita musyawarah. Dipanggil dari kaum Ansor, dipanggil dari kaum Muhajirin, dipanggil dari kaum Muhajirin pasca futuh dan Ansor pasca futuh gitu. Dimintai semuanya pendapatnya gitu. Yang satu berpendapat untuk tetap maju karena takdir ada di tangan Allah. Yang satu mengeluarkan pendapat untuk lebih baik kembali. Karena Rasulullah pun pernah menyebutkan seperti tadi gitu kan, ketika ada wabah penyakit di satu daerah, lebih baik kita jangan masuk ke sana. Terus pada akhirnya kan? Pada akhirnya Umar bin Khattab memilih untuk kembali ke Madinah. Apakah lempeng-lempeng wae? Ente, Kang. Ada aja tetap pro dan kontra. Tetap. Tapi kan dijawab oleh Umar bin Khattab. Pertanyaannya sih kurang lebih gambarannya begini. Hadisnya itu ketika kamu hendak masuk ke satu daerah yang di dalamnya ada wabah penyakit, maka kamu jangan masuk. Tapi kalau kamu sudah ada di dalam, maka kamu tidak boleh keluar gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita sakit, lebih baik tinggal di rumah, jangan keluar. Gitu. Kalau kita sehat, kita jangan main ke rumah teman yang sakit gitu. Supaya tidak tertular kita yang sehat. Kalau kitanya yang sakit, jangan keluar supaya tidak menularkan. Sederhananya seperti itulah kesimpulan dari hadisnya, kan. Umar bin Khattab pada waktu itu memilih untuk mundur, kembali lagi ke Madinah. Karena ada yang kontra gitu, apakah engkau menghindari takdir Allah, kata salah satu sahabat. Kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab, aku menghindari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Sederhananya digambarkan oleh Umar begini, ketika kita menggembala, ada satu padang tandus, ada padang tandus dan padang subur. Mereka yang membawa hewan gembalaannya ke padang tandus itu takdir Allah. Mereka penggembala yang membawa hewan ternaknya ke padang subur pun itu takdir Allah gitu. Maka ya apapun langkah yang kita ambil itu takdir Allah prinsipnya, maka gitu. Mungkin jadi gini aja mungkin. Untuk perdebatan yang sedang hangat pada saat ini, kalau pandangan saya pribadi, Kang ya, nanti saya minta juga pendapat Kang Lukman seperti apa. Mungkin kalau menurut saya gini, antara mau ke masjid dan
tidak ke masjid? Itu kan menjadi pertanyaan yang sangat ambigu ya kalau buat saya. Mungkin kalau saran dari saya nih untuk teman-teman mungkin yang nonton pada hari ini, mungkin gini aja, masalah ke masjid atau gak ke masjid itu kalian bisa tentuin sendiri. Cuman kalau untuk perkara berjamaah ke masjid, mungkin saran dari saya adalah jagalah kesehatan kalian. Bener nggak? Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, bener nggak? Biar tingkat imunitas tubuh kita bagus, Kang. Nah, syaratnya mungkin ya, ini saya udah tulis nih. Iya, Saya udah tulis nih. Terus syaratnya salah satunya adalah dengan berolahraga, Kang. Iya. Biar nggak gendut kayak saya. Iya. Ini bahaya ini. Umar bin Khattab tidak menyukai perut-perut seperti ini, guys. Ya. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan dan kesehatan, bagus mungkin ya seperti yang tadi saya obrolin gitu ya. Mungkin Betul. seperti Ada itu. ikhtiarnya Mungkin kan. ada POV lain dari Kang Lukman untuk ini kayaknya harus gini deh. Kalau saya kan tadi udahlah kalau mau ke masjid sok itu. Kalau saya sih kan gini. Dengan adanya kondisi sekarang, masjid-masjid besar relatif tutup. TSM tutup ya. Oh, Trans Studio. Untuk kajiannya ya. Bandung juga tutup. Nah, untuk kajiannya. Nah, kalau sholat berjamaah? Saya kurang tahu. Masih ya, masih. Ya. Katanya masih. Nah, hampir semuanya sekarang menyarankan untuk bawa sajadah sendiri, karpet masih digulung semuanya. Oh iya. Ya kan itu ikhtiar ya. Masalah tuh masalah. Gak masalah. Tidur lagi sholat tanpa alas pun nggak masalah. Yang penting tempatnya suci, tidak ada najis. Iya. Kalau saya sih ada hikmahnya gini Kang Ibrohnya. Biasa yang mereka yang biasanya keluar dari rumah datang ke masjid yang jauh dari lokasi rumahnya. Ya. Sekarang mungkin ya masih tetap bisa ke masjid, dan saya yakin masjid di RT di RW di sekitar rumah kita masih tetap buka. Masih tetap kan? Di rumah saya aja masih buka. Masih tetap buka kan? Ya berarti sekarang momennya untuk menyuburkan, untuk memakmurkan masjid di sekitar kita. Jadi balik lagi betul kata Kang Tian, pengen datang ke masjid sok atuh ikhtiar supaya bagaimana bisa sehat. Kitanya preventif ya, bawa sajadah dari rumah yang bersih gitu ya. Atau bawa hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun dulu sebelum berangkat kan gitu supaya bersih. Yang berikutnya makan makanan yang sehat, olahraga teratur gitu kan ya, istirahat pun cukup ya, supaya sehat. Datang ke masjid itu mau penyakit minimalnya eta urusan katepaan batur mah, kalau urusan kita yang kena oleh orang lain itu mah takdir Allah. Nah kalau kitanya sakit nya wayahna tong maksakeun sudah di rumah we. Di rumah saja sampai sehat. Mungkin seperti itu aja Kang ya, point of view dari kita. Mungkin untuk last word, least but not least, mungkin Kang kita doakan juga ya teman-teman dan saudara-saudara kita mungkin yang sedang berjuang di luar sana untuk melawan wabah penyakit virus ini. Kita dari keluarga besar Remaja Masjid Pusdai Jabar mengucapkan semangat. Betul. Jangan patah semangat. Pokoknya harus terus bersemangat. Motivasi diri kalian supaya lebih baik, lebih bersih, lebih sehat, dan lebih takwa kepada Allah. Betul, Kang? Betul, Kang. Ada pernyataan terakhir mungkin Kang buat teman-teman yang menonton? Islam sudah mengajarkan utuh kan? Ya. Kalau kita ambil simbolnya dari sholat, wudhu sehari 5 kali. Berarti Islam sangat menjaga kebersihan. Betul, Kang. Betul. Yang kedua, kita sholat subuh dari mulai subuh ya kan? Dari subuh sebelum jam 6 atau mulai dari matahari terbit. Ya intinya Islam sudah mengajarkan bagaimana kita supaya hidup bersih dan hidup sehat. Ya. Sok jalankeun Islam sesuai syariat. That's the point. Akhir kata, saya Septian Syarif Hidayat. Saya Lukman Hakim Al-Ansori. Pamit mundur, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan sekali lagi untuk teman-teman di luar sana semangat, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!